Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Ibu. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pagi menjelang siang ini kita kembali bertemu dalam materi berikutnya, materi unit kompetensi keempat ya, untuk penilai halal, yaitu melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk absen karena ini materinya singkat sekali, hanya 1 jam dan juga nanti akan ada lembar kerja keempat ya, penanganan bagaimana cara Bapak Ibu menangani sebuah kasus yang produknya itu tidak halal gitu. Jadi saya berharap untuk absen terlebih dahulu karena rentan ini terlewat Bapak Ibu. Karena 1 jam, karena masih mungkin Bapak Ibu menyelesaikan tugas 3, ada terus misalnya tugas 4, jadi nanti terlewat. Silakan ya, saya beri waktu dulu 30 detik atau setengah menit ya. Kita akan membahas produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, yang halal itu seperti apa? Produk yang halal itu seperti apa? Ada yang mau berkomentar? Silakan. Silakan Pak Tukiman. Tidak terkontaminasi najis, Bu. Ya, ada lagi Bapak Ibu, Ada Bu, produknya itu tidak terkontaminasi najis, maka ada dia Bu, halal gitu ya. saya Bu. Solihin. Ya produk yang memang tidak terkontaminasi najis dan khamar atau hal-hal yang diharamkan. Ya, Bu. Tidak mengandung khamar gitu Pak ya. Khamar ya betul. Dan Khamar memang jelas-jelas haram ya Pak ya. ya Ada lagi Bapak Ibu? Iya, saya boleh. Boleh Pak Isan. Ya, produk yang selain juga tidak terkontaminasi najis, itu juga produk-produk yang memenuhi unsur eh, haram gitu. Misalnya namanya haram, terus juga bentuknya haram itu juga bisa tidak halal. Bentuknya ya Pak ya. Bentuk. Baik, terima kasih Pak Mahmud. Jadi Bapak Ibu, definisi produk yang halal menurut kriteria SCPH itu menurut SCPH itu adalah produk itu memenuhi 5 kriteria SCPH yang dipersyaratkan. Apa 5 kriterianya? Yang pertama, kita berkomitmen, komitmen dan tanggung jawab. Artinya, dalam proses produk halal di perusahaan Bapak Ibu, kita itu mematuhi perundang-undangan sistem jaminan produk halal. Kemudian ada kebijakan halalnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan sistem jaminan produk halal, artinya produk Bapak Ibu itu sudah diklaim sebagai produk halal, maka harus ada kebijakan halalnya nanti dalam sistem dalam melaksanakan atau mengimplementasikan sistem jaminan produk halal nanti. Ada kebijakan halal tertulis begitu ya. Kemudian tanggung jawabnya apa? Perusahaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap eh, SDM di perusahaan tersebut. Jadi eh,
pertama ya wajib ada penyelia halal. Kemudian semua personil itu juga wajib mengetahui kalau kita sudah melaksanakan sistem jaminan produk halal. Ini mencegah ya, eh, mencegah resiko terkontaminasi, resiko tidak diberlaku risiko bahan-bahan yang tidak sesuai dengan daftar yang kita ingin kerjakan begitu ya dan sebagainya begitu. Jadi ada tim. Jadi ada penyelia halal tanggung jawabnya, kemudian ada juga tim gitu ya, membentuk tim. Jadi ke seluruh bagian personil itu disosialisasikan bahwa kita sudah melaksanakan program atau sistem jaminan produk halal. Kemudian produk itu juga dikatakan halal karena kriteria kedua dari bahan gitu ya. Nah, kemarin kita sudah membahas bahan. Bahan itu kalau dikategorikan itu menjadi dua ya. Jadi bahan haram itu tidak boleh digunakan. Kalaupun misalnya ada yang memproduksi produk yang non halal atau misalnya ada mengandung bahan yang tidak halal, haram begitu, maka kemudian harus mencantumkan label tidak halal gitu. Tapi kalau yang produk halal itu bahan-bahannya itu sesuai dengan regulasi KMA 1360 untuk produk bahan-bahan yang memang otomatis halal, positif list gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang kritis, bahan kritis ini yang bahan-bahan yang mempunyai dokumen halal atau bersertifikat halal. Jadi bahan yang kita gunakan itu adalah bahan-bahan yang approve. Yang pertama dia mempunyai sertifikat halal. Kedua tidak boleh dari unsur babi dan turunannya, dari darah, dari bagian tubuh manusia dan juga khamar. Nah, itu sudah haram gitu. Dan bahan itu aman digunakan untuk manusia begitu ya. Kemudian bahan kalau misalnya dari sembelihan, hewan sembelihan seperti ayam dan ruminansia, sapi dan kambing begitu digunakan melalui proses penyembelihan syariat begitu. Kemudian kalau misalnya produknya bahannya itu mikrobial, maka sebenarnya mikrobial ini bahan yang positif juga, tapi karena dia ada tempat tumbuh, diinokulasi atau dipanen itu di istilahnya sawahnya ya, di ini dulu, dibuatkan sawahnya untuk bisa kita panen gitu, ditumbuhkan gitu ya, ada media tumbuh, maka kemudian itu menjadi titik kritisnya. Kemudian bahan tersebut, jadi kriteria bahan ini sebenarnya ada di Kepkaban ya Bapak Ibu. Nah, Kepkaban itu buku panduan Bapak Ibu mencermati ketika Bapak Ibu melakukan proses produk halal atau membuat daftar bahan halal, jadi acuannya ke sana nanti. Apa saja bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam proses produk halal gitu. Nah, kemudian kriteria berikutnya ketika produk itu memenuhi kriteria halal adalah prosesnya. Benar tadi kata Pak Mahbub dan Pak Solihin, tidak terkontaminasi najis. Jadi prosesnya itu harus bebas dari resiko terkontaminasi. Jadi harus bersih dan suci. Peralatan, kemudian personil, kemudian proses, dapur. Nah, apalagi ini dapur MBG nih ya. Dapur MBG ini kan agak sedikit kredit karena setiap hari. Nah, ini harus dijaga kebersihannya. Karena ini menjaga terjadinya risiko produk kita gagal. Produk gagal kalau di MBG banyak ya Bapak Ibu ya. Ada yang misalnya berjamur gitu. Kemudian ada yang beberapa kasus ya, nggak semua gitu ya. Beberapa kasus itu ada seperti berjamur, kemudian basi dan sebagainya. Ini kan menjadi produknya tidak halal gitu. Nah, kita meminimalisir resiko tersebut gitu dengan menjaga kebersihan dari proses produk halal. Kemudian yang selanjutnya itu ada produk. Nah, benar tadi Pak Mahbub bilang kalau produk itu ya harus dari bahan-bahan dihasilkan dari bahan-bahan yang bahan dan proses yang halal begitu. Jadi produk itu juga diatur oleh MUI tidak boleh dengan penamaannya itu ada unsur yang maksiat misalnya gitu, unsur yang haram misalnya. Misalnya daging rawon setan misalnya begitu ya. Nah, itu kalaupun misalnya halal bahannya, prosesnya, tetapi karena penamaannya itu batil, maka kemudian produk itu tidak bisa disertifikasi.
masuk ke dalam kriteria produk yang tidak halal gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada evaluasi dan pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini peran penting Bapak Ibu sebagai penyelih halal nanti akan ada namanya audit internal. Bapak Ibu nanti penyelih halal di suatu perusahaan, di dapur Bapak Ibu nanti menjadi auditor internal gitu ya, mengaudit seluruh bagian proses produk halal yang itu kalau sesuai regulasi itu ada laporannya per 6 bulan per setahun sekali ke BPJPH. Apakah sistem jaminan produk halal yang Bapak Ibu jalankan ini sudah benar-benar kafah begitu ya, atau benar-benar apa namanya, benar ya benar begitu ya, benar dijalankan dengan benar dan baik Bu. Kemudian ada juga nanti audit komposisi audit, ada juga kaji ulang manajemen gitu ya di pemantauan dan evaluasi ini. Ya ini seperti biasa organisasi atau industri lah ya, setiap hari bahkan mungkin ada saja kaji ulang manajemen gitu ya, mengevaluasi setiap kegiatan di perusahaan Bapak Ibu. Nah, jadi produk yang halal itu adalah produk yang memang sudah memenuhi 5 kriteria produk halal itu sesuai 5 kriteria SCPH. Jadi itu yang membuat produk kita itu dikatakan halal. Nah, namun kenyataannya Bapak Ibu, kemudian kita kan sudah melakukan tahapan-tahapannya. Kita melakukan tahapan membuat perencanaan, kemudian mengawasi perencanaan itu yang membuat manual, membuat daftar bahan gitu ya. Kemudian ada fungsi pengawasan kita di sana lah, kok ada ya gitu ya, muncul unit kompetensi keempat ini atau ada produk yang gagal begitu. Nah, ini sebenarnya faktornya bisa bisa banyak ya Bapak Ibu ya. Maka kemudian disinilah uh, fungsi pengawasan itu harus diperketat atau dimaksimalkan begitu. Baik, kita masuk ya ke materinya. Nah, ini saya tulis. Nah, ini melakukan penanganan produk tidak memenuhi kriteria halal. Agenda kita hari ini ya tentu referensi apa sih yang membuat unit kompetensi ini masuk ke dalam kompetensi penyelih halal gitu ya. Kemudian pengertiannya apa itu produk yang tidak halal gitu. Kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi halal, kemudian menanganinya dan melaporkan. Nah, nanti di akhir nanti ada kita latihan ya, latihan mengatasi atau melakukan penanganan terhadap studi kasus. Nanti saya kirimkan studi kasus untuk Bapak Ibu tangani produk tersebut yang tidak halal tersebut gitu. Dan nanti ada bukti implementasinya. Nah, unit kompetensi keempat ini ya referensinya tentu saja SKKNI nomor 21 karena pelatihan kita berbasis SKKNI nomor 21 ya, yang dimintakan atau yang di output di sini adalah kompetensi Bapak Ibu. Jadi kompetensinya itu kompetensi unit pertama gitu, membuat manual atau membuat perencanaan, kemudian kedua membuat daftar, kemudian ketiga pengawasan, kemudian keempat bagaimana melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi halal 5 dan 6 juga. Nah, ini nanti yang diharapkan Bapak Ibu bisa di sini ya pelatihan penyelih halal ini. Nah, ini ada 3 elemen kompetensi yang akan kita pelajari di unit kompetensi keempat ini. Yang pertama mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini ada kriteria unjuk kerjanya atau cara kerja kita bagaimana gitu ya. Kemudian menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, terakhir melaporkan dan mendokumentasikan. Sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu sebenarnya definisi dari produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini seperti apa ya gitu.
Jadi produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini adalah produk yang sudah disertifikasi tetapi terlanjur diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan atau kriteria penggunaan bahan baru atau diproduksi dari fasilitas yang tidak memenuhi kriteria fasilitas produksi gitu. Jadi produk ini sebenarnya sudah ada sertifikat halalnya Bapak Ibu. Nah, jadi produk ini sudah diproduksi, punya sertifikat halal, tapi ternyata diproduksi dari bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan. Bagaimana ini bahan yang tidak memenuhi kriteria bahan ini? Jadi kemarin kan kita sudah membuat daftar bahan. Daftar bahan itu dengan bahan-bahan yang kita buat alternatif di dalamnya atau substitusi bahan. Bahan minyak goreng A, kita juga masukkan minyak goreng B, C, dan E misalnya gitu. Nah, di sini produk ini ternyata dihasilkan dari bahan yang tidak ada di daftar bahan itu. Walaupun misalnya bahan yang tidak ada di dalam daftar itu sudah halal, maka produk ini masuk ke dalam kriteria ini. Kriteria produk yang tidak memenuhi kriteria halal gitu. Nah, jadi produk ini dihasilkan dari bahan yang tidak ada di daftar bahan, istilahnya gitu. Atau penggunaan kriteria bahan baru. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan bahan baru, maka itu sebelum kita gunakan, dimintakan dulu persetujuan dari BPJPH. Apakah boleh digunakan gitu. Nah, penggunaan bahan baru ini syaratnya adalah bahannya memang sudah sertifikat halal begitu. Bahan yang curah yang tidak ada sertifikat halalnya itu tidak boleh digunakan. Kemudian bisa juga dihasilkan dari fasilitas produksi yang tidak memenuhi kriteria fasilitas yang baik. Nah, seperti apa? Kalau misalnya kita itu di perusahaan Bapak Ibu ya baik gitu, fasilitasnya bersih dan suci. Ternyata ada nih, kalau misalnya menggunakan maklon, menggunakan fasilitas orang lain sebagai fasilitas bersama kita. Dan di fasilitas tersebut ternyata diproduksi juga bahan yang belum bersertifikat halal. Bukan berarti haram ya. Dia belum ada diproduksi juga bahan produk yang belum bersertifikat halal. Nah, ini sebenarnya menjadi resiko untuk kita eh, akan menjadi resiko untuk kita menjadikan produk yang kita hasilkan itu tidak memenuhi kriteria yang halal begitu. Karena kenapa? Karena produk lain yang diproduksi di fasilitas yang sama dengan kita itu belum punya sertifikat halal, gitu. Karena kita tidak tahu kan apakah mereka menggunakan bahan yang halal atau tidak, begitu. Maka kemudian ketika Bapak melakukan maklon, itu dipastikan fasilitas itu memang digunakan untuk memproduksi produk-produk yang halal, gitu. Produk-produk yang sudah bersertifikat halal gitu. Nah, ini contohnya kalau dari bahan. Ketika misalnya ada bahan datang ada ayam, karkas ayam itu yang kira-kira ini tidak sesuai syariat ya. Dipotongnya itu hanya ada bolongan gitu. Ini sudah dipastikan tidak terpotong 3 aliran yang dipersyaratkan gitu, dalam pemotongan syariat gitu. Ini dia tadi bahan-bahan yang tidak boleh dalam proses produk halal kita. Ini sebenarnya ada 12 jenis kriteria bahan ini ada di KMA, bukan KMA, Kepkaban nomor 20 gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya. Kemudian selain dari bahan, fasilitas, nah produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini juga bisa kita identifikasi pada saat audit internal. Nah tadi kan ketika nanti Bapak Ibu menjadi penyelia halal dan lulus pelatihan ini, otomatis Bapak Ibu menjadi auditor internal ya. Nah, jadi ada mengaudit seluruh bagian di perusahaan Bapak Ibu setiap hari bahkan ya. Nah, ini bisa menjadi temuan pada saat audit internal. Atau audit pemasok. Nah, pemasok ini ketika bahan datang, supplier-supplier kita itu juga wajib kita audit gitu. Karena kan kita harus ada ini ya, mengupdate keseluruhan dokumen dan juga bahan-bahan yang kita masukkan ke daftar bahan atau kita siapkan gitu. Jadi ini benar nggak? Misalnya sekarang suppliernya itu
dokumen bahan kita halal, misalnya yang dari luar gitu, atau yang dari dalam negeri sekalipun. Mana tahu mungkin nanti sudah expired gitu, atau dia tidak apa namanya, tidak memasok bahan-bahan sesuai yang kita daftarkan gitu. Jadi ada audit pemasok. Kemudian pemeriksaan mutu produk. Nah, ini untuk industri yang sudah menjalankan sistem mutu gitu ya, dan juga analisa laboratorium. Nah, ini untuk end product yang terindikasi ada unsur haram seperti misalnya khamar, alkohol begitu ya, dan juga unsur-unsur bahan haram lainnya. Kalau khamar itu toleransinya dalam makanan minuman itu kalau minuman di bawah 0,5%, kalau makanan itu sama dengan 5% gitu. Tapi kalau untuk penggunaan luar itu bisa di atasnya, ya. Selagi tidak menyebabkan eh, kerugian untuk manusia menggunakannya gitu ya. Kemudian juga perusahaan harus memiliki prosedur. Nah, ini prosedur kemarin itu di manual SCPH. Untuk penanganan produk yang tidak sesuai halal itu juga kita Bapak Ibu harus membuatkan prosedur. Misalnya, nanti kan produk yang tidak halal ini kan banyak ya ininya, banyak apa sih namanya? Banyak jenisnya atau ketidaksesuaian itu atau asalnya itu ada beberapa gitu ya, ada banyak begitu. Nah, ini juga harus dibuatkan prosedur gitu. Kalau misalnya bahannya itu apa, produknya itu tidak sesuai kriteria halal karena bahannya dari bahan yang babi misalnya gitu, berarti itu harus dihancurkan gitu, atau dimusnahkan, nggak boleh dijual. Tapi kalau misalnya dihasilkan dari bahan yang halal, tetapi tidak ada di daftar bahan, maka kemudian ini mungkin Bapak Ibu bisa eh, melakukan apa pending penjualan gitu ya. Jadi dipending dulu penjualannya sampai bahan yang kita gunakan itu di-approve sama BPJPH. Boleh kita gunakan gitu. Baru kemudian dijual. Nah, ini dia tadi prosedur tersebut harus memuat definisi yang tepat. Tergantung jenis ketidaksesuaiannya itu kenapa gitu ya. Nah, kemudian eh, bagaimana cara kita mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini? Nah, caranya itu bisa kita lakukan tadi saat audit internal misalnya ya. Oh, kita temukan di gudang misalnya gitu. Ada ada produk yang kita simpan, kemudian ternyata ada yang rusak begitu. Nah, itu kenapa? Mungkin karena animal kontrolnya, ada hewan pengerat, berarti animal kontrol kita kurang begitu ya. Atau pest control kita kurang begitu. Maka kemudian yang kita evaluasi atau kita tingkatkan lagi itu di animal control dan pest control kita. Atau mungkin karena validasi atau ini ya, validasi alat produksi yang awalnya digunakan dengan standar berapa, kemudian ternyata karena tidak divalidasi, kemudian menyebabkan produk yang dihasilkan itu rusak gitu. Nah, ini ya, kita tentukan dulu caranya itu kita tentukan dulu produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini karena kenapa? Kenapa dia tidak memenuhi kriteria? Apakah karena bahannya atau karena tadi eh, fasilitasnya begitu ya? Atau misalnya ditemukan di apa namanya? di di dapur produksi gitu. Tercampur dengan apa namanya najis gitu ya. Kemudian dilihat buktinya. Nah, ketika itu terjadi, maka kemudian pisahkan produk yang tidak memenuhi kriteria halal ini dari produk lain untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kita lakukan identifikasi dan penarikan kalau misalnya produk itu sudah terlanjur kita jual, maka kita tarik produk tersebut dari peredaran untuk mencegah masuk ke dalam rantai PPH berikutnya gitu. Dan kemudian kita evaluasi, kita lakukan pengendalian termasuk melakukan pengamanan dan pengawasan. Jadi pengawasan terhadap produk yang sudah jadi ini harus ditingkatkan. Nah, untuk menelusurnya ada
metode 4M1E. Jadi kita bisa menelusur produk yang tidak halal ini dari materialnya. Apakah bahan baku yang kita gunakan itu bahan yang halal atau bahan yang masuk ke dalam daftar bahan kita atau tidak begitu. Kemudian dari mesin atau fasilitas tadi. Fasilitas itu benar-benar dilakukan pembersihan atau pensucian yang sesuai prosedur gitu. Jadi mencegah terkontaminasi bahan tersebut dengan najis gitu. Kemudian nanti Bapak Ibu ini setelah pelatihan ini juga ada kewajiban untuk mensosialisasikan ke yang tidak ikut pelatihan eksternal. Jadi ada pelatihan internal Bapak Ibu buat nanti di perusahaan untuk mensosialisasikan bahwa perusahaan Bapak Ibu sudah melakukan proses produk halal, sudah mengerjakan atau masuk ke dalam sistem jaminan produk halal. Jadi semuanya harus tahu, semuanya harus menjaga diri dari najis dan bahan tidak halal begitu. Termasuk misalnya personilnya yang suka jajan di luar dan membawa makanannya itu ke dalam ke perusahaan atau misalnya restoran biasanya ya. Nah, itu juga harus dijaga. Itu kalau perlu dibuatkan sebuah ruangan khusus ketika misalnya istirahat personilnya untuk makan di ruangan yang khusus tersebut yang tidak masuk ke dalam layout dari proses produk halal gitu. Jadi ada dapur khususnya misalnya gitu. Walaupun misalnya mau masak di situ di industri tersebut atau di dapur tersebut, jadi dibuatkan dapur terpisah, jangan bercampur dengan dapur masak untuk proses produk halal gitu. Nah, ini memang sudah apa ya? Untuk mencegah tadi resiko Bapak Ibu. Jadi kita tidak mau ya ada kerugian begitu. Kemudian metode kerja. Jadi metode kerja itu harus sesuai dengan kriteria STPH. Nah, ini metode kerjanya itu. Kalau misalnya personilnya mau menggunakan fasilitas pribadi itu tidak boleh gitu ya. Harus untuk proses produk halal gitu. Kalau mau masak ya masak punya dapur sendiri, disediakan dapur sendiri. Gitu. Dan juga lingkungan. Nah, lingkungan yang sehat itu ada lingkungan yang ada alur ini ya, lingkungan yang bersih gitu ya, alur apa namanya, udara masuk keluar masuk, kemudian ventilasi ya, terus terbebas dari jelaga-jelaga gitu ya, yang dan hewan-hewan seperti cicak dan sebagainya. Jadi lingkungan juga harus diperhatikan, lantai juga. Makanya kemudian kemarin daftar bahan itu termasuk juga cleaning agent, pembersih lantai itu termasuk, walaupun dia tidak apa namanya tidak bersentuhan dengan produk gitu. Di cleaning agent, air pembersih, air pencuci itu masuk ke dalam daftar bahan karena ini menjaga kebersihan lingkungan gitu dan juga personil. Kemudian setelah kita identifikasi Bapak Ibu, kita lakukan penanganan. Nah, caranya bagaimana sih kita lakukan penanganan ini gitu ya? Kita lakukan penanganan itu sesuai dengan persyaratan standar. Bagaimana persyaratan standarnya? Nah, pertama, dalam sistem jaminan produk halal itu, produk yang tidak sesuai kriteria halal itu tidak boleh dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal. Nah, ini sudah sangat jelas. Masa produk haram kita jual ke eh, produsen muslim gitu. Ini tidak boleh ya. Dan kita tidak boleh klaim bahwa kalau ada produk yang kontaminasi atau tidak halal itu tidak boleh diklaim sebagai produk halal. Ini sudah sangat jelas tidak boleh dijual ke konsumen halal gitu. Kemudian dalam industri halal ini juga tidak ada istilahnya reward. Mungkin kemarin sudah disampaikan juga ya dalam sistem jaminan produk halal materinya bahwa dalam industri halal ini tidak ada istilahnya reward, downgrade dan reformulasi. Mengolah ulang misalnya gitu. Misalnya ada ayam yang terkontaminasi najis, produk ayam misalnya ayam goreng kemudian kita jadikan ayam suwir misalnya gitu. Atau misalnya kita buatkan misalnya ada produk yang kita downgrade menjadi produk yang ini misalnya kita jual murah atau jual curah begitu. Ini ada tuh kontaminasi kita jual curah aja atau kita jual murah aja atau memperbaharui formula-formula tertentu itu membuat misalnya bahan-bahan lain sehingga menjadikan itu produk yang lain gitu yang bisa dijual kembali. Nah, ini tidak di apa tidak boleh gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya tanya nih,
Kalau misalnya, contoh lah ya, ada bakso. Ternyata bakso ini ada unsur non halalnya ketika misalnya kita lakukan penggilingan di luar misalnya gitu. Ternyata ada unsur babinya. Boleh nggak ya? Ini bakso udah terlanjur kita produksi nih gitu. Boleh nggak kita jual ke konsumen non Muslim? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh Paris Salman ya. Kenapa Pak? Ya, karena sudah haram jadinya, Bu. Ya kan? Nah ini yang membeli yang non Muslim Pak. Jadi dia tidak. Oh, kalau membeli non-Muslim ya Bu, silakan saja kalau mau, Bu. Ya, prinsipnya kalau kan mau gitu ya. Atau tidak ya memperburuk. kan yang mengkonsumsi yang halal kan yang Ya, mereka yang tidak lebih ada dogma untuk yang babi gitu Pak ya. Babi tidak boleh dimakan itu tidak ada ya, mereka. Tidak ada ya. aturan gitu Pak ya. Kalau mereka kan yang halal yang haram sama aja, Bu. Mhm. Tapi tidak kalau misalnya mencoreng citra bahwa kita menghasilkan produk halal gimana Pak? Itu kan karena kecelakaan, Bu. Artinya ya sudah terlanjur terjadi satu kali dan itu kan menjadi pelajaran untuk tidak terjadi dua kali kan. Oh tidak, ya. Ya, Tapi kasusnya tadi harusnya kan kalau Ibu sampaikan kan karena kecelakaan ya silakan gitu Pak ya. tercampur dengan yang Jadi kalau kita jual ke non Muslim boleh gitu Pak ya. Tapi menurut Asal saya gini juga, Bu. ya gimana kalau Pak? menurut Ibu Poniarti? Tapi menurut saya gini juga kan, Bu. Kadang kan ada seseorang non-Muslim ini membeli suatu barang karena dia mengundang saudara yang mungkin Muslim. Jadi kalau Mm-mm. untuk titik kritisnya bagus kita menjual yang halal gitu, Bu. Oh, jadi tidak boleh kita jual yang produk bakso yang Karena mengandung babi tadi ya ke kayak kami di non Medan Muslim. banyak juga gitu, Bu. Takut Misalnya gitu Bu kan ya. ada saudara kita non-Muslim mengundang kita. Ini Mm-mm. tadi saya beli dari penjual hak Islam, katanya gitu. Oh, iya benar. Jadi Jadi lebih baik untuk menjaga titik kritisnya tadi, bagus kita menjual yang halal. ya bagus tidak Oh, dijual gitu Bu ya. Boleh, Izin Bu, boleh. ya, boleh saya ya Bu. tambahkan Bu ya? Saya mau menambahkan juga. Oh iya iya, boleh. Oh, saya Silakan dulu. siapa Oke. duluan nih? Pak Muhammad Rehan. Silakan Pak. Bapak Jadi dulu. di proses produk halal kan termasuk penjualan ya Bu ya. Kalau misalnya Ya. jual, otomatis proses produk halal kita langsung berubah Bu. Jadi citra buruk gitu Pak ya. Iya. Oh, ini apa namanya industrinya ini pernah ada juga mengeluarkan produk haram ini gitu ya Pak ya. Jadi nggak halal aja nih ternyata gitu ya Pak ya. Tadi yang resen Saya, Bu, ya Bu Gita. saya kurang lebih sama kalau kalau emang terjadi kejadian seperti itu, sebaiknya tidak kita jual lagi maupun itu kecelakaan atau kita jual ke non-muslim, tetap tidak boleh karena kita sebagai perusahaan harus menjaga citra perusahaan kita. Dimana kalau perusahaan kita sudah bersertifikasi halal, ya jangan melakukan sesuatu yang bisa merusak sertifikasi tersebut. Ya. Eh, jadi jika emang ada kesalahan di mana barang yang kita buat atau kita jual itu terkontaminasi barang haram ya harus Ya. dilakukan pemusnahan. Ya, dilakukan pemusnahan gitu ya. Pak Alif gimana, Pak? Makasih Bu Gita. Iya Bu, izin bantu menjawab Bu ya. Kalau Ya, menurut saya tidak boleh untuk dijual kembali. Kalaupun memang mau dijual kembali harus mencantumkan logo bahwa itu tidak halal gitu Bu. mm-mm. Karena kan apa ya, yang barang yang kita jual itu sudah tersertifikasi halal. Tapi kalau misalkan emang dalam prosesnya melibatkan sesuatu yang tidak halal, itu menurut saya wajib mencantumkan yang logo tidak halal itu, Bu. Itu Mm-mm. Baik. Bu Lulu gimana? Kalau menurut saya sih memang tidak dilakukan penjualan di produk yang sudah gagal produksi ya kalau menurut saya. Karena Mm-mm. kita tidak hanya melihat dari kegagalan halal atau tidaknya. Kita melihat saja untuk produksi-produksi yang mungkin tidak mencantumkan label halal. Ketika mereka gagal produksi saja otomatis kan kualitas dari penjualan barang ini sudah
turun dan juga akan mengurangi kepercayaan pelanggan otomatis. Nah, Ya, apalagi ketika kita menggunakan label halal, otomatis akan membuat paradigma atau perspektif dari orang-orang bahwasannya ada suatu kegagalan yang mana kegagalan itu kemudian dilegalkan untuk menjualnya. Padahal tadinya akadnya mm-mm. suatu produksi atau rumah produksi ini sudah memiliki lisensi halal. Setidaknya kan memang halal ini kan bukan hanya dari segi produksi ya kalau menurut Ya, saya. mm-mm. Tapi halal ini ya tadi sebagaimana yang Ibu katakan ada apa namanya kata toyib. Nah, dari ketoyiban inilah yang kemudian juga menjadi lisensi kehalalan sebuah produk. Kalau memang dinyatakan itu produknya gagal, otomatis ketoyibannya pun harus kita lihat. Artinya kan ini sudah tidak memenuhi standar toyibnya tadi, Bu. Ya, Begitu. ya. Oke, Jadi, terima kasih. jadi intinya kita jaga citra halal perusahaan gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Ya, boleh. Jadi Bapak Ibu boleh ya, misalnya bakso yang terkontaminasi haram tadi, boleh saja kita nggak harus nggak misalnya tidak dijual ke konsumen yang non Muslim. Ya berarti kita harus apa namanya dengan maka produk tersebut kita lakukan, kita musnahkan atau kita manfaatkan sebagai ternak boleh gitu ya, sebagai pakan ternak gitu. Tapi dalam sistem jaminan produk halal kan mempertimbangkan juga ya cost gitu ya dari produksi industri Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bisa membuat komitmen yang mengikat terhadap konsumen non-Muslim tadi eh, dan apa penjualan produk yang tidak halal ini boleh sebenarnya, tapi dengan melakukan komitmen yang mengikat. Misalnya kita buatkan saja, tapi tidak dengan ini ya, harus pakai ini tadi apa namanya label yang tidak halal gitu, tidak dijual ke publik secara ini secara umum yang seperti kita menjual produk yang halal gitu. Misalnya pada saat case ini kita jualkan ke konsumen yang non muslim, tetapi memang apa namanya mereka itu dipastikan mereka itu memang memakannya atau mengkonsumsinya di ini mereka gitu, di apa namanya komunitas mereka gitu. Nah, caranya bagaimana kita memastikan itu dibuatkan komitmen gitu. Jadi produk ini tidak dengan label atau hasil produksi yang ini ya, yang apa namanya eh, produksi dari perusahaan gitu. Jadi dibuatkan dari satu case ini kita jual untuk yang non Muslim saja gitu dengan komitmen komitmen seperti itu, seperti yang mengikat begitu. Jadi kita pastikan mereka memang memakan atau mengkonsumsinya di mereka sendiri tanpa misalnya dikasih ke orang gitu atau ke tetangga-tetangganya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ragu, kalau ada produk seperti ini atau kasus seperti ini, ya sudah nggak usah kita jual gitu ya, nggak usah kita jual gitu ke mereka, ke apa namanya kelompok non Muslim tadi. Jadi kita caranya ya kita hancurkan atau kita musnahkan saja gitu untuk menjaga citra baik gitu. Atau bisa dilakukan dimanfaatkan sebagai pakan ternak begitu. Nah, untuk dijadikan dijual ke peternak itu juga harus kita lakukan komitmen. Jangan sampai bakso yang tadinya sudah kan ini udah menjadi bakso ya atau produk yang utuh dan sampai nanti eh, mereka jual kembali gitu. Nggak jadi dikasih ke ternak, tapi dijual kembali atau dimakan sama mereka gitu, dibagi-bagikan begitu ya. Ini tidak bisa. Maka ketentuannya itu ketika dijadikan atau dijual ke peternak lele atau peternak sapi itu harus dilakukan prosedur kayak mengikat gitu ya, komitmen yang mengikat begitu bahwa misalnya kita buat perlakuan mencacahnya terlebih dahulu sehingga tidak bisa lagi dikonsumsi oleh manusia gitu. Atau kita buatkan misalnya pewarna-pewarna yang memang tidak menarik untuk dimakan atau tidak bisa dikonsumsi oleh manusia gitu. Jadi kita lakukan perlakuan-perlakuan khusus untuk produk yang mau dikasih ke pakan ternak tersebut gitu.
Nah, di dalam MUI, di dalam fatwa MUI untuk misalnya pakan ternak yang ada kontaminasi non halal ini boleh dikasih gitu. Tapi juga ada persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya dikasihkan dengan dicampur lagi dengan pakan-pakan yang halal begitu. Nah, ini ada ketentuannya atau fatwa MUI-nya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lakukan evaluasi gitu ya, evaluasi apakah efektif ya, efektif nggak ya kalau kita jual ke konsumen non muslim atau efektif nggak ya kita lakukan kita musnahkan gitu. Apa kita tidak jual aja ke pedagang, ke peternak begitu. Nah, itu maksudnya mengevaluasi setiap tindakan yang dilakukan. Ada misalnya unit kompetisi ini, penanganan produk yang tidak halal ini gitu ya. Jadi nanti terserahlah gitu ya. Maksudnya terserah Bapak Ibu di perusahaan Bapak Ibu prosedurnya seperti apa. Misalnya ketika ada produk yang tidak halal tadi. Kalau misalnya di dapur MBG, kalau misalnya udah basi gitu ya, oh basi ya memang harus dibuang gitu Bu ya. Bisa nggak ya dimanfaatkan kalau produk yang basi itu? Ya paling untuk pakan gitu ya Bu ya. Itu pun kalau misalnya banyak kan nggak ya blenger jadinya hewannya gitu ya. Nah mungkin sebagiannya dikasih ke pakan ternak atau sebagiannya itu dimusnahkan begitu. Nah, kemudian selanjutnya itu yang ketika misalnya ada case-case seperti ini, Bapak Ibu harus melaporkan dan mendokumentasikan. Nah, seperti biasa ya di industri lain juga menyiapkan format-format yang khusus gitu ya. Kemudian laporannya juga memadai atau menginformasinya itu lengkap, di mana kejadiannya, kenapa kejadiannya, gitu. Kenapa produk ini jadi tidak halal, kemudian apa penyebabnya gitu. Nah, ini di buatkan berita acara gitu. Kemudian eh, ketika misalnya Bapak Ibu melakukan pemusnahan, di mana dimusnahkan gitu. Siapa penanggung jawabnya gitu. Nah, ini dibuatkan laporan. Dan nah, laporan ini nanti disimpan ya, disimpan, digunakan sistem penyimpanan secara terstruktur, aman dan dapat diakses kapanpun. Misalnya ketika ada case seperti ini, Bapak Ibu kan sudah melakukan penanganan. Nah, kemudian suatu saat misalnya ada yang bertanya, ternyata perusahaan Bapak Ibu ada ini ya gitu, ada produk yang tidak halal ya. Pernah pernah ada produk yang tidak halal gitu. Iya pernah gitu. Nah, itu terus diapakan gitu. Jadi kita punya bukti kalau kita itu sudah menangani. Kami musnahkan gitu. Kemudian kami lakukan pencucian terhadap fasilitasnya gitu. Buktinya apa? Nah, ini buktinya. Ini ada berita acara, ada foto, ada video gitu ya pada saat penanganan produk tersebut. Nah, itu dipastikan dilakukan dan juga disimpan. Maka itu sudah menjadi sebuah file dokumen gitu ya, dokumentasi. Ini format dari kalau dari BPJPH itu seperti ini. Mungkin berita acara ya, berita acara penanganan produk yang tidak halal. Nah, ini seperti ini. Jadi semuanya tercantum nama itemnya apa, misalnya gitu. Kemudian jumlahnya berapa, bagaimana cara penanganannya. Penanganannya itu ya mungkin langsung dimusnahkan, dibakar misalnya begitu atau langsung di apa namanya? Dibuang ke tempat pembuangan akhir gitu. Atau misalnya dilakukan pemanfaatan lain, dialih manfaatkan, dijadikan pakan ternak dan sebagainya. Lokasinya di mana? Itu kalau misalnya dibuang ya di lokasinya di tempat pembuangan sampah akhir gitu. Kalau misalnya dibakar lokasinya mungkin yang di dekat dekat dapur lah ya atau di dekat lokasi perusahaan Bapak Ibu atau Bapak Ibu. Kenapa gitu? Nah, ini analisa penyebabnya. Kenapa ada produk yang tidak sesuai ini? Ada produk yang haram gitu, produk gagal gitu. Karena materialnya, bahan bakunya tercampur dengan non halal gitu. Atau karena mesinnya, fasilitasnya ternyata menggunakan fasilitas yang memproduksi produk yang tidak halal. Jadi terdampak pada produk Bapak Ibu. Atau mungkin dari manusianya, personil kita terkontaminasi dari manusia atau dari personil yang tidak menjaga kebersihan misalnya gitu ya. Dan dirincikan. Nah, ini seperti ini. Ini ada ini nih. Ada contoh lain, tapi nggak ada lagi. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu untuk unit kompetisi keempat ya.
Ada waktu kita sekitar 14 menit. Tapi sambilan kita berdiskusi atau mungkin sharing, Bapak Ibu sharing terkait mungkin ada kasus di perusahaan Bapak Ibu yang gagal gitu ya. Produk yang gagal boleh di-sharing di sini. Sambil saya mengirimkan. Ya, silakan Bapak, Ibu. Kita sampai jam 10. Ya, sebentar Pak, saya kirim dulu ke kirim dulu tugasnya. Nah, Bapak Ibu di tugas 2, di apa di grup besar itu saya sudah kirimkan tugas 2 untuk UK4. Silakan di-download dan dikerjakan sambil saya melihat apa ya. Nah, ini dia nanti Bapak Ibu tugasnya seperti ini. Studi kasusnya. Jadi ada CV bakso XYZ memproduksi berbagai macam varian bakso yang sudah tersertifikasi halal. Pada suatu kondisi, ada pesanan mendadak dan mengakibatkan order tiba-tiba naik. Untuk memenuhi kebutuhan order tersebut, pihak bagian pembelian membeli daging ayam dari pasar tradisional yang tidak tertelusur kehalalannya dan melakukan proses penggilingan dagingnya menggunakan jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga ini adalah jasa penggilingan daging di pasar tradisional. Setelah ditelusur jasa penggilingan daging di pasar tradisional tersebut menggiling berbagai macam sumber daging hewani. Nah, ternyata selain menggiling daging ayam, mungkin saja daging babi juga digiling di sana gitu ya, Bapak Ibu. Berdasarkan proses tersebut, sudah dihasilkan 150 unit produk bakso ayam XYZ. Sebagai penyelih halal yang sudah mempelajari UK4, menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal, Bapak Ibu dipersilakan mengisi berita acara pemusnahan produk yang sudah disediakan. Nah, ini Bapak Ibu nanti buatkan sesuai ini tadi ya. Misalnya tadi ada apa nih nama itemnya bakso ya. Bakso gitu. Bapak Ibu buatkan. Kemudian jumlahnya berapa? 150 unit. Jangan lupa diisi. Nah, bagaimana cara Bapak memusnahkan? Bapak Ibu musnahkan bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu ada yang ingin sampaikan lagi atau ingin berdiskusi? Ya, saya Bu, Ya, Bu Efriza. di lembar akhir tadi ada format laporan penanganan berita acara, itu kan ada analisis penyebab yang tadi Bu, yang terakhir di slide Ibu. Dapat dilakukan dengan metode 4M plus 1E. Kan sesuai dengan tugas ya, analisis penyebab. Apakah kita menganalisisnya dari satu aspek saja atau memang harus pakai rumus ini Bu, 4M 1E ini? Ini kayak mana ini Bu? Ya, nggak harus semua ya Bu ya, nggak semua. Mungkin saja penyebabnya karena bahan, berarti material aja. Kenapa bahannya? Dirincikan penyebabnya. Analisanya itu kan dari 5 apa 4 ya? Dari 5 Nah, aspek ini 5 di aspek itu. Kenapa? dua Kalau misalnya sesuai studi dua kasus gitu ya, nih. Bu. Benar. Sesuai studi kasus ternyata dari fasilitas. Nah, analisa penyebabnya fasilitas. Oke. Kemudian rinciannya kenapa? Rinciannya Ah, apa? Ternyata fasilitasnya itu setelah ditelusur eh, menggiling gitu ya, bahan Bu. yang tidak halal juga gitu ya. Oke, oke. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Yang lain Bapak Ibu silakan. 9 menit lagi.
Langsung dikerja, Bu, ya? Iya, Pak. Langsung dikerjakan, Pak. Siap, siap. Terima kasih. Karena ini Izin, sepertinya, ya, Pak Syahroni. ya izin Ibu, kebetulan laptop saya error Bu, ngeblank. Jadi nanti tugas saya nyusul aja ya Bu. Saya dari HP nih login Zoom-nya Bu. Oke. Tapi nanti dikasih tahu sama fasilitatornya, Pak, ya. Ya Bu, tadi saya sudah Fasilitator. chat ke grup penyelia halal juga Bu. Kalau laptop saya buktinya foto juga ada ngeblank loading mulu. Ya, ke fasilitatornya lebih tepat, Pak. Biar Siap, fasilitatornya ya. nggak nyari-nyari nanti, nggak Siap, nagih-nagih. makasih Bu. Ya, sama-sama, Iya Pak. Bu. Yang lain, Bapak Ibu, Benar, Bu. Pak Trisno, ya Pak. Bu, Bu, dilanjutkan Bu. Kalau di pasar-pasar regional itu juga kan banyak tuh orang penjual babi, ya kan itu campur-campur tuh ada sayur apa itu. Pak, Saya mohon maaf Pak, suara Bapak itu tidak jelas Pak. bukan Pakai Allah PC. tadi ya Bu. Kalau nggak usah pakai handsfree gimana Pak? Langsung laptopnya. Nggak Jelas bisa nggak Bu, ya? Oh nggak bisa. Ya udah, dekatin berarti Pak. Nah itu tadi agak jelas. aja ya. Boleh diulangi Pak? Tanyanya. Ya kan di pasar-pasar regional tuh Bu, kan banyak tuh penjual babi. Nah itu kan sangat rentan ya Bu ya. Itu komunikasinya gimana itu? Itu pertama campur sama sayur-sayuran gitu kan. Itu apa dari pihak itu nggak apa ya Bu, apa namanya itu nggak takut gitu kena kena dari babi gitu Bu. Ya, Terus ya Bu, saya kurang paham Pak. Soalnya suaranya itu nggak clear Pak. Atau ya, Bu, diketik aja ya. Diketik aja ke kolom chat. Nah, Bapak Ibu nanti ini disubmit ke tugas 2 ya, bersama dengan LK3 tadi. Jadi satu tugas, jadi ada 3 tugas ya. Satu tugas itu LK1, LK2. Tugas kedua LK3, LK4. Nah, tugas nanti selanjutnya, nanti setelah ini ada tugas lagi, maka ini sepertinya 5 menit selesai lah ya Bapak Ibu ya, nggak yang gimana-gimana, cuman menganalisa ya, menganalisa dari studi kasus gitu. Saya tunggu Pak chatnya Bapak Trisno. Oh iya, di sini juga masih banyak ya. Pak Setia Kustanto, mohon izin, apakah diperbolehkan untuk karyawan yang mau masak untuk makan sehari-hari memakai... Nah, ini tidak boleh. Kalau misalnya di restoran, memakai dapur produksi itu tidak boleh diperkenankan. Karena ini untuk karyawan, Pak ya, ini tidak diperkenankan, Pak. Jadi kalau untuk makanan karyawan itu ya mau tidak mau, PU atau perusahaan itu harus membuat dapur sendiri gitu untuk khusus karyawan, untuk karena dapur produksi itu hanya untuk proses produksi produk halal gitu. Ya walaupun nanti karyawan Bapak Ibu Muslim semua, kemudian mereka eh, apa namanya mau menggunakan dapur tersebut itu tidak diperkenankan sebenarnya. Sebaiknya ada dapur khusus gitu, ada kompor dan fasilitas khusus gitu untuk karyawan gitu Pak Kustanto. Nah, kalau untuk penyimpanan ikan ya nggak apa-apa selagi bahan-bahannya itu halal ya. Misalnya daging ikan sama daging ayam atau daging sapi. Yang tidak boleh dengan daging babi, Pak. Apalagi di kulkas gitu, di freezer ya, itu tidak boleh. Karena yang namanya basah-basah itu risiko kontaminasinya itu sangat tinggi. Kalau untuk daging halal nggak masalah gitu ya. Tapi untuk menghindari kontaminasi bau, mungkin bau ikan sama ayam kan beda nanti itu boleh juga dipisah gitu. Jadi daging ruminansia sendiri, daging dari laut sendiri gitu. Pak ini tadi ya.
Pak Trisno izin. Penjual babi dengan penjualan sayur ya Pak ya. Kalau penjualan daging halal sangat dekat, itu seberapa dekat Pak? Kalau misalnya bersebelahan yaitu daging babi dengan sayurnya misalnya bersebelahan di pasar tradisional gitu ya Pak ya. Bersebelahan banget gitu ya. Nah, ya itu resikonya tinggi Pak, resiko kontaminannya. Kalau Bapak mau membeli sayur untuk produksi produk halal di perusahaan Bapak, sebaiknya jangan membeli sayur yang di dekat situ gitu. Jadi menghindari kontaminasi gitu. Tapi kalau misalnya jauh eh, itu ya karena gini ya, daging babi itu sebaiknya dijual itu terpisah dengan yang namanya sayur-sayur. Apalagi dengan daging-daging yang halal begitu. Karena kalau misalnya kita produksi nih, ada produksi babi yang non halal dan penyembelihan babi dan penyembelihan hewan halal saja, itu sebenarnya jaraknya itu bisa ada ketentuannya gitu Pak. Apalagi penjualan yang sudah dagingnya itu di slice atau dipotong-potong begini gitu Pak. Itu sangat berisiko sekali. Karena penyembelihannya saja itu dipisah sangat dengan ketentuan yang khusus gitu Pak. Misalnya jarak tembok pemisah itu kalau misalnya harus berdekatan. Tembok pemisahnya itu harus 3 meter gitu. Kalau misalnya lokasinya memang sangat berdekatan. Nah, apalagi kalau ini yang sudah tersembelih dan dijual di pasar itu ya sebaiknya dihindari dekat-dekat dengan penjual babi. Cegah ya Pak ya. Bu, izin Bu, mau tanya. Ya Bu Putri. Gini Bu, ini analisis penyebabnya, terus ini dirincikan lagi dari analisis penyebabnya itu Bu. Misalnya kan ada Ya, analisis penyebabnya ada 3 gitu kan Bu. Nah yang 3 itu dirincikan lagi, dijabarin lagi gitu Bu. ya dijabarin. Kalau misalnya tadi penyebabnya fasilitas, kenapa fasilitasnya dirincikan gitu. Baik, makasih Bu. Sama-sama Bu Putri. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita untuk materi keempat ini kita sudah gini dulu ya. Kita selesaikan dulu ya. Udah jam 10 ini. Halo Bu, Ya, izin tanya untuk penanggung jawab jadwal dan oh mulai iya. itu gimana ya Bu? Nah gini, untuk penanggung jawab itu sepenuhnya oleh penyelih halal. Tapi nanti kan dibantu penyelih halal, dibantu dipersiapkan oleh bagian dapur misalnya. Atau QC gitu ya. Quality control gitu. Nah, kemudian nanti ditandatangani oleh manajemen kita, manajemen setingkat di atas kita, siapa misalnya gitu, manajer atau owner gitu atau direktur begitu. Jadi keseluruhan penanganan ini tanggung jawabnya itu ada di penyelih halal. Itu ya Pak. Ya, mungkin Bapak Ibu saya cukupkan di sini. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa nanti disubmit ke tugas 2, tugas LK4-nya ya. Dan saya mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan